belajar akuntansi keuangan lanjutan, kita akan membahas statement of affairs, ya, yaitu dokumen resmi yang disiapkan untuk pengadilan, ya, untuk pengadilan kepailitan. Ya. Yang pertama, aset ya disajikan sebesar net realizable value, kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis kreditornya, nanti akan kita lihat. Ya. Kemudian kewajiban diklasifikasikan, ada yang priority, yang prioritas, kemudian dijamin sepenuhnya, dijamin sebagian, dan yang tidak dijamin. Kemudian book value dicantumkan ya, untuk referensi. Nah, ini contoh ya, statement of affairs ya, untuk sebuah perusahaan ya, Chem Corporation ya. Jadi ya, aset ya disajikan ya sebesar ya, book value-nya disajikan ya, kemudian aset itu dikelompok-kelompokkan ya. Kita lihat langsung saja ke kelompok yang pertama ya, yaitu aset yang dijaminkan ya, pledge for fully secured creditors ya, yang dijaminkan untuk kreditor yang dijamin sepenuhnya. Berupa apa? Berupa tanah dan bangunan. Nah, netonya net $55.000 yang nilai bukunya. Kemudian net realizable value-nya 60.000. Kemudian dikurangi dengan nilai utang yang dijaminnya, yaitu mortgage payable 50.000, interest payable 5.000. Sehingga ya 55.000 utang yang dijamin dengan tanah dan bangunan tersebut. Ya, sehingga ya di sini disebutkan kolomnya estimated realizable value yang 60.000 less dikurangi dengan utang yang dijamin. Ya. Sehingga di sini ya 60 dikurangi 55 sisa 5.000. Maka 5.000 ini adalah estimasi realizable value yang tersedia untuk kreditor yang lainnya yang tidak dijamin ya 5.000. Kemudian aset kelompok yang kedua dijaminkan untuk kreditur yang terdijamin sebagian ya, tidak seluruhnya terjamin ya. Aset yang untuk menjamin adalah account receivable nilai buku 25.000, net realizable value perkiraan 22.000. Sedangkan yang utang yang dijaminnya adalah notes payable ke bank 25.000 dengan bunganya 2.000 ya, total 27.000. Sehingga di sini ya utangnya tidak sepenuhnya tercover dari ya jaminannya. Makanya disebut ya partially ya. Dijaminnya sebagian saja ya, sehingga tidak ada yang alokasi untuk yang unsecured ya, sedangkan dia sendiri nggak cukup ya untuk dipenuhi ya. Selanjutnya ya, kelompok ketiga adalah aset yang available untuk yang kreditor yang prioritas dan yang unsecured ya, yang tidak dijamin ya. Maka ya berupa aset-aset yang lainnya, berupa cash, marketable securities, inventory, prepaid expenses, equipment, intangible asset ya. Di sini nilai bukunya disajikan, kemudian di sebelah sini adalah nilai net realizable value-nya ya. Kemudian ya jumlah totalnya 82.000. 82.000 adalah untuk siapa? Untuk yang kreditor yang priority dan unsecured. Maka yang didahulukan adalah yang priority, yang untuk yang utang prioritasnya berapa? Ya, $15.000 ya. Jumlahnya nanti akan ada di bagian utang ya. Akan ada rinciannya 15.000 ini utang apa ya, nanti akan ada. Kemudian sehingga 82.000 dikurang 15.000 untuk yang utang prioritas, maka sisa 67.000. Sementara ya total utang yang unsecured-nya yang tidak terjamin ya
nilainya 75.000 ya. Nanti rinciannya ada di bagian liability. Jadi total 75.000 yang tidak terjamin, uang yang tersedia untuk mereka 67.000, sehingga akan ada kekurangan ya, akan ada defisiensi. Defisiensinya 75 kurang 67 8.000. Kemudian total asetnya nilai gugur 180.000. Selanjutnya untuk yang liabilities-nya ya. Liabilities-nya pertama kelompok yang fully secured creditors berupa purchase payable nilai gugur 50.000, interest payable 5.000 ya. Kemudian kita masukkan di kelompok yang secured, kita buat kelompok secured and priority claim ya, kolomnya ya dijadikan satu ya, kelompok yang kategori secured dan priority 50.000 dan 5.000, total 55.000. Kemudian klasifikasi yang kedua, liability yang dijamin sebagian, partially secured ya, berupa notes berupa ada notes payable ya 25.000 dan interestnya 2.000 ya, total 27.000. Kemudian dikurangi dengan yang jaminannya account receivable 22.000, sehingga masih tersisa 5.000 ya utangnya ya, klaimnya yang tidak bisa dibayar, tidak bisa dipenuhi dari aset yang dijaminkan. Sisa 5.000 ini maka dia akan menjadi kelompok yang unsecured ya. Kemudian kelompok klasifikasi ketiga adalah priority liability ya, utang prioritas berupa wage payable ya, dan tax payable ya. 13 dan 2 totalnya 15.000. Ini angka yang di slide sebelumnya 15.000 dapatnya dari sini ya rinciannya. Kemudian kelompok yang keempat unsecured creditors ya, berupa siapa saja, berupa accounts payable, notes payable kepada supplier ya 65 dan 5.000. Sehingga di sini totalnya, total unsecured klaimnya adalah 5.000 tambah 65 tambah 5.000, total 75.000. Ini ya yang angka yang tadi muncul di slide sebelumnya ya. Unsecured liability-nya 75.000 dari sini ya rincian. Kemudian equity-nya berupa capital stock 200.000, RA-nya defisit 187.000, sehingga total liability dan stockholders equity-nya 180.000 ya. Ya demikian ya untuk ilustrasi ya statement of affairs ya. Terima kasih.